Ini loh, hal kecil seperti ini loh yang bisa diterapkan di kota Solo. Lalu tadi saya bilang juga di akhir tahun balai kota nanti ada ornamen-ornamen hiasan-hiasan Natal. Ini semuanya harus welcome juga. Dan mungkin mumpung ada Mbak Yeni di sini, mungkin saya bertanya juga mungkin, Mbak mengucapkan selamat Natal boleh nggak? Nah, soalnya Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Pak Gibran ya, wali kota Solo yang beberapa hari ini viral karena kebijakan yang diberlakukannya di kota Solo, di mana kota Solo menjadi milik bersama, milik semua golongan, milik semua agama yang ada dan bernaung di NKRI pastinya ya. Nah teman-teman sekalian, ini luar biasa sekali dan tentu saja itu memang harus menjadi contoh ya bagi ibu kota lainnya. Nah, di sisi lain kalau kita melihat daripada ceramah-ceramah para ustadz, salah satunya misalnya Ustadz Nababan itu tidak memperbolehkan untuk mengucapkan selamat Natal. Jadi haram hukumnya ya untuk mengucapkan selamat Natal. Jadi kalau kita misalnya Kristen lalu kita masuk ke agama Islam, nah kalau seandainya keluarga kita yang masih Kristen nantinya merayakan Natal, itu kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Haram hukumnya untuk kita mengikuti. Karena dalam artian kalau kita mengucapkan selamat Natal, kita setuju bahwa Tuhan itu punya anak. Nah untuk menegaskan dan juga membuktikan apa yang saya sampaikan ini, bahwa Ustadz Nababan mengatakan bahwa haram hukumnya untuk mengucapkan selamat Natal, kita langsung cek dulu videonya berikut ini. Kalau sudah bicara tentang Natal, berarti itu bicara tentang ritual. Dan ritual dalam agama Islam ada batas yang jelas. Kalau kita sudah masuk Islam, kemudian keluarga kita mengajak untuk merayakan Natal bersama atau menuntut dari kita mengucapkan selamat hari Natal, maka Al-Quran menegaskan tidak boleh. Haram hukumnya kita mengikuti kegiatan ibadah mereka. Ya, teman-teman sekalian, sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan. Jadi ini bukan omongan saya ya. Nah kemudian kita melihat tadi bahwa Mas Gibran, bahkan kemarin kita sudah sempat buat videonya, mereaction videonya teman-teman sekalian, di mana kota Solo memang di trotoar ya, di jalan umum sekitaran kota Solo itu sudah dipasangkan lampion Natal, kemudian pohon Natal, bahkan Santa Claus ya teman-teman sekalian ya, dalam bentuk badut juga ya. Itu ada yang penting adalah serba-serbi Natal itu memenuhi kota Solo ya, dan itu diizinkan oleh Bapak Wali Kota yaitu Mas Gibran. Dan ini kita perlu kasih A+, kita berdoa kiranya Mas Gibran tetap diberkati oleh Tuhan. Nah teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk mendengarkan ya satu hal yang disampaikan oleh seorang mungkin rohaniawan ya, atau misalnya seorang tokoh Islam yang kemudian nanti Mas Gibran itu bertanya kepadanya seorang apakah ini ustazah atau bukan, tetapi ini sangat bagus sekali untuk memberikan edukasi. Oleh karenanya saya langsung saja untuk mengajak kita untuk melihat videonya berikut ini. ini loh, hal kecil seperti ini loh yang bisa diterapkan di kota Solo. Lalu tadi saya bilang juga di akhir tahun balai kota nanti ada ornamen-ornamen hiasan-hiasan Natal. Ini semuanya harus welcome juga. Dan mungkin mumpung ada Mbak Yeni di sini, mungkin saya bertanya juga mungkin, Mbak mengucapkan selamat Natal boleh nggak? Nah, soalnya apa? Ini tiap tahun ditanyakan dan tiap tahun jadi problem. Nah ini mumpung ada adik-adik juga di sini, kita dengarkan aja nih dari Mbak Yeni. Tadi saya cerita ya soal Grand Syekh Al-Azhar ya, Syekh At-Tayyib ya. Itu setiap tahun beliau selalu mengirimkan, beliau kan di Mesir, Al-Azhar itu di Mesir ya. Jadi selalu yang namanya Al-Azhar setiap tahun akan mengirimkan surat resmi mengucapkan selamat Natal kepada gereja Koptik Mesir.
Ya, di Mesir itu ada namanya, Kristennya namanya Kristen Koptik. Nah, tiap tahun ini pasti Syekhul Akbar Al-Azhar pasti mengirimkan surat mengucapkan selamat Natal. Yes. Lah kok gini, kok apa ya, kemenyek gitu lah ya, sampai merasa lebih keminter paling tahu gitu, katanya haram-haram. Monggo, yang nggak mau mengucapkan nggak apa-apa, ya itu hak pribadi masing-masing. Namun juga jangan mencela orang yang mengucapkan, wes dewe-dewe wae. Niatnya, ya semuanya tuh kembali kepada niat masing-masing, ya. Nah kalau yang niatnya mengucapkan, niatnya itu apa? Ya, niatnya itu adalah untuk menjaga silaturahim sesama warga Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, ya. Jadi itu yang harus dihargai, bukan berarti kemudian ini ikut-ikutan ajaran agama, enggak. Nah, jadi gitu Mas, kira-kira Mas. Tadi saya bukan bertanya Mbak, saya mancing aja. Makasih. Itu pertanyaan yang gini deh, kalau tadi Mas Gibran bertanya ke Mbak Yani atau Ibu Yani, saya yang sebagai warga yang menjadi korban habis kuota internet gara-gara ngeliatin di sosmed banyak yang berantem masalah itu. Kalau bulan Desember mengucapkan terima kasih Mas sudah ditanyakan. Jadi sekarang udah jelas ya jawabannya begitu. Bagian dari ukhuwah kita, ya ukhuwah insaniyah, ukhuwah basariyah, gitu ya, sesama menjaga silaturahmi lah, hubungan baik itu saja. Niatnya begitu saja. Oke, baiklah. Oke, teman-teman sekalian, itulah pemaparan ya daripada Mas Gibran, dan juga apakah ini ustazah ya, saya masih belum tahu ya, apakah dia ustazah atau seorang guru agama Islam. Yang jelas dia adalah orang yang paham tentang Islam ya. Nah, dari pemaparan mereka teman-teman sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah ketika kita saling menghargai gitu ya. Bukan berarti kita beriman. Jika Anda memang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Allah itu punya anak, nah itu yang menjadi keliru seperti yang ditegur oleh Al-Quran Anda, Ustaz Nababan. Ya, tetapi jika hanya sekedar mengucapkan saja, karena niatnya kamu itu apa sebenarnya gitu loh. Mengucapkan selamat Natal kepada keluargamu misalnya, itu niat kamu apa? Ya, jadi seperti yang dikatakan oleh seorang ibu tadi, itu saya sangat setuju gitu ya. Sama dengan kami Kristen, itu sama sekali tidak mengganggu kekristenan kami kalau seandainya kami mengucapkan selamat Idul Fitri, ya, atau selamat untuk hari besar keagamaan yang lain, teman-teman sekalian. Itu sama sekali tidak mengganggu keimanan kami sebagai orang Kristen gitu ya. Dan seharusnya seperti itu. Mari ya, kita saling menghargai gitu ya. Ucapkan selamat Natal, ucapan selamat Idul Fitri, hari Idul Fitri gitu. Itu tidak jadi masalah dalam keimanan kita. Itu tidak jadi masalah. Ya, yang menjadi masalah adalah niatnya kita gitu loh. Apakah kita memang ikut ke agama mereka lalu beriman kepada sesembahan agama tersebut, ya itu yang menjadi persoalannya sebenarnya. Ya, bukan haram dengan ucapan selamat Natal ya. Nah, teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan sedikit yang mengenai kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia itu bukan secara kebetulan saja, tetapi Tuhan ya telah menubuatkannya ya beratus tahun atau beribu tahun lamanya ya, memberitahukan bahwa Mesias akan datang, ya Yesus Kristus itu akan datang nanti ke dunia melalui seorang perawan. Dan ini jelas teman-teman sekalian. Kalau kita merujuk kepada Yesaya pasal 7 ayat 14, saya akan bacakan. Firman Tuhan katakan begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Dalam hal ini teman-teman sekalian, ya Nabi Yesaya memberikan dua hal yang sangat terpenting buat kita yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah Yesus lahir dari seorang perawan muda, ya. Dari seorang perawan muda, yaitu Bunda Maria, teman-teman sekalian. Dan Al-Quran juga membenarkan hal itu, bahwa Bunda Maria adalah perawan suci.
Ya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun, dan dia tidak hidup dalam perzinahan. Tapi benar-benar dianugerahi kepadanya kandungannya gitu ya. Karena Isa itu adalah kalimat Allah, suara Allah itu sendiri yang menjelma nantinya menjadi manusia, teman-teman sekalian ya. Nah, itu yang pertama, Yesus lahir dari seorang perawan muda. Yang kedua, Yesus dinamakan Immanuel, yang adalah Allah beserta kita. Dan itu tergenapi ketika Yesus lahir ke dunia. Yang pertama, Yesus adalah anak laki-laki. Ya. Dan dia lahir daripada seorang perawan muda, yaitu Bunda Maria. Dan yang ketiga, dia diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Matius 1 ayat 23 berkata begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, teman-teman sekalian, selain daripada Nabi Yesaya, juga Nabi Mikha, teman-teman sekalian. Kalau kita melihat, Nabi Mikha juga menubuatkan ya bahwa Yesus Kristus itu akan datang, ya akan lahir, Mesias, juru selamat itu akan lahir. Mikha pasal 5 ayat 2-4 saya akan bacakan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Ya, sekali lagi, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, teman-teman sekalian ya. Ini luar biasa sekali ya. Kemudian, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa memang Nabi Mikha menubuatkan tentang kelahiran daripada juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Matius 2 ayat 1 berkata, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, ya, Nabi Mikha tadi menerangkan bahwa Bethlehem lah, sekali-sekali engkau tidak menjadi yang terkecil, tapi engkau menjadi terbesar, karena dari situlah lahir juru selamat ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, bukan hanya saja Nabi Yesaya dan juga Nabi Mikha. Ya, kalau kita mau gali lebih dalam lagi, banyak sekali kitab perjanjian lama, para nabi yang berbeda-beda yang menubuatkan hal yang sama. Jika kita nanti merujuk juga kepada ucapan Nabi Musa dan juga perintah dan janji Allah kepada bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 juga mengatakan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Artinya, teman-teman sekalian, Tuhan memberikan kepercayaan kepada Yesus Kristus untuk mengucapkan hal-hal yang ilahi. Ya, karena Tuhan menaruh perkataannya. Allah sendiri, Allah Bapa, Yahweh itu menaruh perkataannya dalam mulut Yesus, dan itulah disampaikan. Karena Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Karena Yesus Kristus adalah suara Allah itu sendiri. Ya, makanya kalau kita melihat nanti dari ucapan-ucapan Tuhan Yesus dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu selalu Yesus katakan, aku berkata kepadamu. Ya, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus tidak pernah berkata Allah berfirman kepadamu atau dia berfirman kepadamu. Tidak, tapi selalu dikatakan aku berkata kepadamu, dosamu yang besar itu sudah diampuni. Yesus dapat mengampuni. Bahkan Yesus juga mengaku sebagai Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang sudah ada dan yang akan ada, ya, dan yang permulaannya sudah sejak purbakala, kata Nabi Mikha tadi. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat bagi dunia. Ya, kalau kita kemudian teman-teman sekalian akan melihat di dalam 1 Yohanes, ya, pasal yang keempat ayat 14, teman-teman sekalian.
Itu juga kita akan melihat di situ bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Ya, menjadi juru selamat dunia. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, dan jelas Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada surga, kalau tidak melalui aku. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Dia adalah juru selamat bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk Anda, untuk saya, untuk suku manapun, untuk warna kulit manapun, dan untuk semua orang yang pernah ada, yang pernah lahir di dunia ini. Maka kita bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus telah menjadi juru selamat bagi kita. Jadi teman-teman sekalian, akhir kata saya mau sampaikan, saya berterima kasih buat teman-teman sudah menonton, dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan selamat menyongsong hari Natal 25 Desember 2022 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel.